Nih. Gue yakin banyak orang yang nggak tahu apa itu POI. Atau bahkan kalian cuma menandain semua order block kalian sebagai POI. Padahal, kalau kalian tidak memiliki POI yang benar, atau high probability POI, trading plan kalian pasti hancur. Yang dimana POI adalah range dimana kita bisa melakukan sell atau buy di daerah spesifik yang udah ditandain. Ya kalau misalnya daerahnya salah, trading plan kalian pasti juga salah. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita menandai POI dan akhirnya bisa memanfaatkan POI tersebut untuk entry? Nah, video ini mungkin menjadi salah satu video yang paling penting buat fondasi trade kalian. Di sini gue bakal tunjukin gimana cara menandai POI dan memanfaatkannya sebagai entry. Beberapa dari kalian mungkin mengira kalau market membentuk structure, maka market akan membentuk OB dan itu menjadi POI kita. Tidak semuanya salah sih. Tetapi untuk membentuk high probability POI, maka market harus mengambil liquidity dulu, setelah itu membentuk high probability POI. Maka daerah itu akan menjadi POI yang sangat-sangat baik. Alright, kenalin nama gue Asas Trader yang belum kenal, dan ini adalah sebuah trade series by gue yang gue namain Block Series. Jadi di video pertama kemarin kita sudah bahas order block dan boss on coach, order flow, liquidity, entry, dan kita sekarang akan membahas point of interest atau POI. Di POI ini kita akan membahas dua hal, yaitu POI yang menggunakan the flow atau the line ya. Ini gue namain sendiri. Sebenarnya ini hampir sama dengan order flow, dan ini dia menggunakan line untuk menandakan point of interestnya. Ini menggunakan area, jadi ini menggunakan titik, ini menggunakan area. Ya, kalau misalkan ingin bertanya apa itu boss and coach, order block, kalian bisa nonton video sebelum-sebelumnya. Oke, kita lanjut ada video tentang POI ini. Alright. Kita langsung aja bahas teori dan konsepnya. Karena ya teori dulu dan konsep dulu, baru kita lanjut ke live market kan. Nah, di sini tuh sebenarnya singkatnya dari POI yang bagus itu adalah ketika kita menandai order block atau order flow. Di sini gue pakai order flow yang tipe pertama ini. Jadi kita menandai daerah ini setelah dia membentuk liquidity grab. Apa itu liquidity grab? Jadi dia turun ke bawah, naik ke atas, dan dia turun lagi, dan dia membentuk buy side liquidity. Jadi kalau misalnya buy side liquidity itu apa, kalian bisa nonton liquidity yang video liquidity. Jadi dia membentuk buy side liquidity, dan dia nge-grab buy side liquidity tersebut, dan dia turun ke bawah meninggalkan imbalance. Dan turunnya secara agresif, gitu. Maka daerah yang tadi liquidity grab tadi, kita bisa tandain sebagai POI, untuk ya point of interest kita, untuk kita awasi. Dan setelah itu dia meninggalkan imbalance, dia naik lagi dan turun lagi, dia turun lagi dan naik lagi, membentuk imbalance lagi, dan membentuk yang namanya inducement. Kalau kalian masih gak ngerti inducement, apa itu inducement? Ada videonya juga sendiri. Kalian tonton juga. Karena ini kalau misalnya gue terangin semuanya bakal panjang banget. Nah, setelah itu dia turun ke bawah membentuk broken structure. Jadi, supaya high quality, dia itu membentuk liquidity grab dulu, terus dia turun ke bawah membentuk imbalance. Setelah itu dia naik lagi dan ke bawah lagi membentuk inducement. Ini udah bagus banget kalau misalnya kalian tahu semua ini. Dan dia membentuk broken structure. Kalau misalnya ini semua sudah terpenuhi, wah POI kalian sangat-sangat gila sih, sangat-sangat bagus. Nah, setelah itu gimana cara ngentry ya dong? Kan maksudnya POI itu udah kalian tahu nih, cara ngentry gimana? Ada dua cara. Yang pertama agresif, kalian langsung entry aja di order flow-nya, dan SL di sini, TP di sini. Atau kalian bisa entry juga di order block-nya, dan untuk mendapatkan RL lebih gede. Ya bisa jadi bisa jadi diambil, bisa jadi enggak. Nah, ini kan agresif entry kan, langsung dari POI. Atau kalian bisa konfirmasi entry. Kalian turun time frame, misalnya nih di time frame 1 jam. Kalian turun time frame ke 15 menit atau 5 menit. Setelah itu cari coach. Jadi gini nih, gue tandain deh. Nih, di sini, di sini, di sini. Nah, nanti tuh di sininya, di sini tuh bakalan terjadi seperti ini. Bakalan terjadi seperti ini. Dia kan naik nih, lagi naik kan naik nih, naik terus, naik. Nah, tiba-tiba dia turun ke bawah. Nah, ini disebut dengan change of character. Kalau misalkan nggak tahu, ada juga video sendiri. Nah, di sini change of character, dia bakal meninggalkan order block di sini. Dia bakal meninggalkan order block sini. Nah, baru biasanya gue entry di sini. Nah, SLA di atas ini dan TB sini. Apa perbedaan agresif dengan konfirmasi entry? Yang pertama, kalau misalkan agresif entry ya, kalian nggak perlu lama-lama chart. Ketika market udah membentuk seperti ini, kalian tinggal standby aja. Standby limit dan sell limit kalian. Misalnya di sini kan sell limit nih, standby sini. Nah, tapi kekurangannya RR lebih kecil. Sedangkan kalau misalnya kalian menggunakan konfirmasi entry, itu menggunakan RR yang lebih gede, tapi negatifnya kalian harus sering di chart. Nah, ini kan contoh pertama nih. Contoh kedua, itu tuh sebenarnya gak cuma di atasnya sini kan, biasanya ada beranggapan kalau misalnya PO itu harus di atas. Enggak. PO itu asalnya untuk liquidity grab kayak gini kan. Ini kan ada bahasa liquidity, dia naik ke atas dan turun ke bawah. Dia nge-grab liquidity-nya dulu dan dia turun ke bawah meninggalkan imbalance. Ini bisa juga disebut dengan high probability setup dari POI. Ini POI. Nih. Oke, gitu. Jadi kita cara entry juga tadi bisa agresif,
kayak gini, SLS ini dan TPS ini, atau kalian bisa menggunakan sini, bisa menggunakan konfirmasi entry. Jadi ntar di sini itu bakal terjadi seperti ini. Jadi kita beranggapan kalau misalnya kita berharap dia bakal kesini gitu. Dan kita bakal masuk ke tipe yang kedua. Oke, kita masuk ke tipe 2 POI, itu the line. Dimana tadi kita membuat area seperti ini. Nanti kita membuat daerah liquidity grab, baru kita open posisi. Nah, di sini kita pakai the line-nya atau buy side atau sell side liquidity-nya, baru kita nunggu dia terambil, baru kita entry. Maksudnya gimana? Jadi kita tandain dulu nih. Di sini ada lasanya atau bisa dibilang ya buy side liquidity. Terus di sini ada sell side liquidity ya. Ini ada sell side liquidity kan. Di sini juga ada buy side liquidity, di sini juga ada sell side liquidity. Kita nunggu buy side liquidity diambil atau sell side liquidity diambil, kita entry. Nah, di sini jadinya buy side liquidity diambil ya. Salah satu contohnya dulu. Nah, setelah dia diambil, kita nunggu konfirmasi di lower time frame. Di sini tuh, nah misalnya kita pakai time frame 1 jam. Jadi kita pakai time frame 1 jam. Di sini ini kita pakai time frame 1 jam. Ini pakai time frame 1 jam. Satu. Nah, kita tunggu di low time frame ya. Ini ntar kejadian di sini. Setelah dia kena dulu nih. Kena lewat. Nah, di sini tuh bakalan terjadi seperti ini. Di lower time frame ini kan 1 jam, berarti di sini di 15 menit atau 5 menit. Gue buatin dulu pada time frame-nya juga deh. 15 menit, 15 atau 5, bebas, terserah kalian. Semakin rendah time frame-nya, semakin bagus juga, bisa dibilang nggak juga sih, tergantung teman masing-masing. Pokoknya time frame pilihan kalian, jadi turun ke lower time frame lah pokoknya. Setelah turun ke lower time frame, kalian cari dia membentuk chain of karakter kayak gini. Nah, setelah dia membentuk chain of karakter, nih, kalau kalian masih bingung apa itu chain of karakter dan ball of structure, gue juga udah buat video ya. Pokoknya kalian gue manja deh, pokoknya bebas. Nah, setelah dia membentuk chain of karakter kayak gini, kalian nunggu dia membentuk order block dan adanya imbalance. Ya, ingat imbalance dan order block itu penting. Adanya imbalance juga. Nah, setelah dia membentuk order block dan imbalance, kalian bisa enter di order block. Ini. Jadi, untuk the line ini, dia membentuk buy side liquidity dan dia di-grab dulu liquidity-nya. Setelah di-grab liquidity-nya, kita nunggu dia untuk membentuk chain of karakter. Bang, yang satu pakai area, yang satu pakai line. Ini kenapa beda-beda, Bang? Ya gini, sebenarnya itu tergantung pair masing-masing. Untuk yang pair forex, itu gue saranin lu pada pakai the flow. Sebenarnya bukan pair forex juga sih. Karena untuk the line ini, kita pakai M1 sih biasanya, M1 dan ada time frame masing-masingnya. Maksudnya jamnya, kalian tuh mau trade di dalam session ada peraturannya, kalian buat di dalam session juga ada peraturannya masing-masing, beda. Mungkin di next video gue bakal buat video tentang the line menggunakan point of interest yang the line, POI yang the line. Itu biasanya menggunakan silver bullet atau strategi lainnya. Mungkin next video gue bakal bahas. Bukan mungkin sih, next video gue bakal bahas deh, gue janji. Nah, untuk yang pertama, kita lihat di sini dia udah buy side liquidity dan di sini juga udah buy side liquidity dan kita menunggu dia menentukan chain of karakter sama di sini. Jadi kan buat alarmnya di sini setelah dia kena tergapai, baru dia turun ke bawah menunggu chain of karakternya. Jadi kita beranggapan trade itu masih berharap gitu. Jangan lupa strategi juga bakalan kalian backtest juga. Jangan lupa di backtest. Ya, mungkin kita lanjut ke live marketnya lah, biar kalian mengerti apa yang gue maksud dari teori dan konsepnya. Alright. Langsung aja gue pakai contoh di XAUUSD dan ini trade yang udah pernah gue ambil, mungkin juga udah pernah gue eksekusi dan menjelaskannya. Tapi ini gue jelasin lagi menggunakan ilmu yang udah kita tanamin dari awal sampai sekarang. Jadi ya semakin kalian banyak belajar, semakin enak lah kalian lihat marketnya. Di sini udah terlihat ya, lagi downtrend. Dan di sini tuh di 1 jam itu kita lihat market structure-nya. Dia tuh kayak gini. Gini, dan dia lagi turun ke bawah. Nah, dia lagi turun ke bawah, dan dia naik nih, naik, dan dia naik, terus dia turun, dia nge-break structure. Di sini udah terlihat banget ada di sini ada liquidity grab. Nih, bentar, pakai ini deh, biar lebih enak lihat. Nih,
Terus biar kalian kelihatan, ininya gue hapus dulu. Di sini ada liquidity graph kan? Nih, di sini ada buy sell liquidity, jadi diambil. Ini sangat-sangat seperti ya teori tadi lah, teori yang udah gue jelasin tadi. Itu dia naik ke atas, terus dia ngebentuk structure biasa, dan dia waktu turun, nih turun dia naik dikit lagi, dan dia ngehancurin hanya sebelumnya itu, high sebelumnya, dan malah membentuk break structure ke bawah. Nah gini, ini kan ada nih. Nah gini, nah ini yang disebut dengan liquidity gap. Ini dan liquidity gap. Nah, kalau udah kayak gini, gimana cara yang tadi gue bilang di ini? Gue bilang di teorinya, itu tuh kita ngelihat yang ininya, yang daerah ininya, kita masuk dengan aggressive entry, karena gue pakai aggressive entry. Kita masuk ke sini, SLA di atas sini, dan TP di bawah. Nah, sama seperti ini. Berarti kan udah kelihatan nih, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, jadi gini lah pokoknya. Gini. Ya kan? Berarti daerah ini bisa kita jadiin point of interest kita. Hapus dulu biar lebih mantap sini. Nah, daerah ini gue kecilin lagi ke order blocknya. Ini kan order flow, ini order block. Nah, gue kecilin ke order blocknya, daerah ini bisa menjadi point of interest. Nah, kalian bisa pakai dua cara. Entry-nya yang pertama agresif, yang kedua konfirmasi. Tapi di sini gue pakai contohnya yang agresif entry. Jadi kita langsung posisi penjualan di sini, dan SLA di atas sini, dan TP-nya di bawah sini. Nah, ini gara-gara trend yang gue ambil live, jadi gue ada perubahan TP. Nah, setelah dia naik ke atas, ini kan entry nih. Ini entry, bam, dan bam. Dia turun ke bawah kan? Nah, ini kan jump fracture sih. Ini berapa fracture? Terus ini ada juga berapa fracture, berarti dia menandakan dia melanjutkan penurunannya ke bawah. Nih, buat gue liatin, gue tungguin. Nah, karena juga gue anggap ini sebagai liquidity grab. Nih, ini gue anggap juga sebagai liquidity grab. Maka waktu itu gue pindahin TP-nya. Ini kan liquidity grab nih. Berarti ini jadi point of interest juga kan untuk buy. Nah, sini dan di sini SL-nya. Di sini TP-nya, di sini SL-nya. Jadi waktu itu gue TP itu daerah sini, dan gue ambil lagi trade di sini dan di sini. Dan SL sini dan TP di sini. TP kemarin kalau nggak salah di daerah ini deh. Sebelum masuk ke sini. Kita lihat, ini trade yang gue ambil pertama udah TP, dan dia dapat momentum. Ini yang trade-nya gue hold lama banget. Hampir seminggu. Ini gue lihat bam, masuk lagi ke sini. Terus di sini udah gue buat SL-nya tuh di sini. Ini. Gue taruh di plus 1 ya. Dan ternyata dia malah kena BP atau ke SL yang udah gue pindahin. Nih, nah ini kan kena kan? Ya udah sih, gitu. Entar dia kenapa pindah ya? Nah ini, dia malah kena ini. Ya udah. Setelah itu dia baru TP. Nah, setelah itu dia baru ke bawah lagi. Gitu. Jadi udah ngerti lah ya. Ini lah trade yang gue ambil kemarin banget. Ini trade yang pertama, ada liquidity grab, dan gue ambil point of interest yang dari liquidity grab ini. Terus gue tunggu dia kena ke point of interestnya. Gue taruh buy limit dan sell limit. Setelah itu kita target itu ke lanjutan PO yang di bawah. TP-nya biar maksimal dan aman. Nah, kalau misalkan bisa SL atau TP-nya sih takutnya nggak kena. Kita ambil di sini dan yaudah kita tungguin, dan gue buy di sini juga, dan ternyata gue buy di sini juga ternyata kena SL yang BP. Di sini keadinya ke atas. Gitu. Ini contoh yang pertama ya. Ini ke sini, dan gue SL-nya kemarin kalau nggak salah itu di sini. Di sini gue SL. Gue entry-nya di sini, SL-nya di sini. SL-nya tuh di sini satu. Pokoknya di situ lah SL-nya. Nah, ntar gue buat juga buktinya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Alright, kita langsung aja masuk ke contoh yang kedua. Jadi NZD USD atau New Zealand Dollar USD. Di sini tuh ada liquidity grab.
Ini ada liquidity grab. Sini ada liquidity grab. Dan di sini tuh ada change of character. Sini tuh ada change of character. Dan kita lihat, ini warna putih aja biar enak lihatnya. Sini ada change of character. Bentar, coba warna putih. Nah, di sini tuh ada liquidity grab, ada change of character, dan adanya imbalance. Di sini ada banyak imbalance, sini ada imbalance, ya kan? Di sini ada inefisiensi. Maka darah ini yang ke bawah ini, last down candle ini bisa kita buat sebagai POI. Ini bisa kita buat sebagai POI. Sini tuh ada imbalance. Nah, ada imbalance. Ya, kalian bisa pakai imbalance yang ini. Wah, ini inefisiensi lah ke atas. Karena dia naiknya secara agresif dan belum diambil, belum di retest. Nah, karena ini udah POI yang bagus banget karena kan udah liquidity grab nih, udah grab ke bawah dan dia turun, dia grab ke bawah dan dia naik ke atas untuk change of character. Jadi kita bisa entry di order block ini dan TP. Biasanya kalau misalnya gue TP itu kalian bebas, kalian mau di sini atau sebelumnya, sebelum dia kena ini. Nah, kalian mau TP di sini atau di sini. Kayak biar aman di sini lah ya. Tuh. Dan belum kena dan belum kena juga. Masih belum kena. Wah, kena. Tunggu, bentar. Bam. Ini entry dan bam, dan dia naik ke atas. Wow. Ini ke atas sini. Wow. Bisa sampai berapa tuh? Bisa sampai ke 1:6,5 lah. Tapi ya, kita main aman aja. Nah, ini contoh yang kedua. Jadi ya, dia liquidity grab. Setelah itu kalian tandain POI-nya. POI dengan high probability itu adalah daerah yang liquidity grab nih. Yang kayak tadi gue bilang, ini kan kayak gini bentukannya. Gini. Dia nge-grab dari liquidity yang ini ke bawah, ke atas, membentuk change of character. Ini change of character. Di sini tuh ada liquidity grab. Situ liquidity grab, change of character, maka order block di sini, order yang terbentuk di sini, adanya imbalance juga. Di sini ada order block kan, di sini ada order block dan ada imbalance di sini. Nah, ini tuh yang disebut dengan high probability. Itu disebut dengan high probability atau kualitas POI yang terbaik. Walaupun jarang yang terbentuk seperti ini, jarang banget. Karena ya yang baik itu biasanya terbentuk sebulan itu bisa 4-5 kali lah. Tapi kalau misalnya time frame 1 jam, kalau di 15 menit, biasanya tuh seminggu ada 2 atau 3 kali. Kalian bisa entry di 15 menit atau 1 jam. Atau enggak kalian melakukan konfirmasi entry. Jadi ya setelah dia udah membentuk kayak gini, kalian turun time frame. Gini kan. Nah, waktu dia turun ke kayak gini, kalian bisa turun time frame ke, kalau misalnya di 15 menit, kalian turun time frame 5 menit atau 1 menit. Nah, kalian nunggu dia change of character. Ntar di sini, sininya kalian tunggu dia membentuk seperti ini. Nah, ini kan turun nih, turun, dan dia kalian nunggu dia change of character. Terus ini ada order block lagi, so ya kalian entry di sini. Berarti di sini, jadi dia kita beranggapan trade seperti ini, gitu. Ya pokoknya sama aja yang konfirmasi entry. Kalian tonton video juga ada order block. Pokoknya semua apa yang kalian tanyain udah ada di playlistnya nih. Jadi kalian tonton dulu baru kalian bertanya. Ya, ini adalah contoh yang kedua. Menggunakan time frame 15 menit per 1 jam. Pokoknya ini bisa digunakan di pair manapun, bisa juga digunakan time frame berapapun. Intinya konsepnya sama, jadi kalian pelajari konsepnya, kalian bisa backtest dimanapun. Oke, semoga ini membantu. Gua Trader and see you in the next video. Goodbye.